Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rohmat dan Mitra Kusuma dimanapun berada, semoga saat ini dalam keadaan bahagia, sehat dan barokah. Amin. Barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Umi, malam hari ini kita akan membahas tentang apa nih, Umi? Kita bahas ya, meneruskan yang kemarin, Mas. Kemarin kan kita membicarakan mengenal Allah dengan akal. Yang berkaitan di sini itu terkait masalah keseimbangan. Kemarin. Nah, dari keseimbangan itu kita juga harus paham bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak mungkin tidak ada sebabnya, dan apa yang sebab itu terjadi itu atas kuasa Allah. Dan di sini kita merujuknya kepada istilahnya apa ya, Mas? Aduh, bahasannya biar kepenak dirungokakan, kepenak dipahami. Takdir apa ya, Mi? Bukan takdir. Keimanan. Tauhid. Meyakini adanya Allah dan ciptaannya, itu kan kemarinnya. Nah, di sini kita lanjutkan ke takdir. Takdir. Jadi kita itu kadang orang sesudah melihat, wah ini sudah takdir kita, tidak. Kita harus bisa melawan takdir dengan takdir. Nah, ini nanti ada caranya. Melawan takdir dengan takdir. Ya. Oke. Mungkin di awal pengertian dulu ya, Umi, ya nanti ya. Baik. Nah, ini untuk mendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan acara ini, acara Titian Kolbu, bisa juga interaktif ya, Umi ya, melalui pesan WhatsApp. Nanti bisa tanya-tanya langsung sekitar terkait dengan tema yang malam hari ini kita bahas, yaitu melawan takdir dengan takdir, atau punya pertanyaan tersendiri kayak gitu ya, Umi ya. Kita menunggu pertanyaan di malam hari ini, di session hari ini, pertanyaan langsung via WhatsApp, via telepon. Iya, malam ini kita terima langsung pertanyaan dari pemirsa semua, dari pendengar Mitra Kusuma dimanapun. Kami siap untuk menjawab. Kalau yang aneh-aneh ya kudu datang juga membawa barang yang aneh juga. Ya, diingatkan kembali pendengar, untuk WhatsApp bisa mempergunakan nomor 081315353519. Ini jalur khusus bisa ya. Kemudian WhatsApp yang sering digunakan untuk acara-acara yang lain juga bisa mempergunakan nomor 087822879669. Di awal, Mi, pengertian takdir dulu nih, Mi, biar nggak langsung ijik-ijik gitu. Iya, seperti yang dulu pernah kita bahas di session berapa, kita dulu pernah bahas yang namanya takdir itu ada dua. Yang satu takdir mutlak dan yang satunya takdir mubrom. Kan dulu pernah ya, Mas Rohmat. Takdir mubrom itu takdir yang bisa kita robah atau takdir yang bisa dirobah dengan ikhtiar, dengan doa, itu takdir mubrom. Tapi kalau takdir mutlak seperti kematian, jenis kelamin, itu tidak bisa kita robah, itu sudah mutlak. Jadi sudah, itu benar-benar takdir Allah yang tidak bisa dirobah oleh hambanya. Tapi kalau takdir mubrom itu Allah sudah berfirman, barang siapa ingin merubah dirinya, maka Allah akan menolongnya, mengabulkannya atas permintaan hambanya itu. Itu. Nah, di sini ada kekeliruan tawakal terhadap takdir, Mas Rohmat. Takdir itu ya sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti itu. Nah, tadi udah ada pembahasannya, ada dua macam. Yang pertama takdir mutlak dan yang kedua takdir mubrom. Ini di sini kita bahas takdir dilawan dengan takdir itu takdir mubrom. Karena yang bisa dirubah oleh manusia. Berarti bukan takdir mutlak. Kalau takdir mutlak tidak bisa, Mas. Itu sudah mutlak rahasia Allah. Tapi kalau yang takdir mubrom itu bisa kita rubah, bisa kita lawan dengan takdir pula. Ini jadi seperti ini. Ada orang yang berpendapat bila ditakdirkan terjadi, semuanya pasti terjadi, baik seseorang berdoa ataupun tidak. Sebaliknya, bila telah ditakdirkan tidak terjadi, segala sesuatu tidak akan terjadi, baik ia memohon ataupun tidak. Nah, ini kekeliruan tawakal kita terhadap takdir.
Karena sesungguhnya orang yang berpendapat demikian itu mengira pendapatnya benar secara mutlak, sehingga ia tak mau berdoa sama sekali. Ia senantiasa berkata, tidak ada faedahnya berdoa. Itu namanya sombong. Kalau diikuti pendapatnya akan melemahkan semua usaha untuk mengoreksi sikap yang seperti tadi itu. Itu namanya sudah bisa dikatakan tidak menganggap adanya Allah, sudah tidak menganggap adanya kemurahan dari Allah. Gue sing diarani kemarin kan sudah kita bahas yang namanya berburuk sangka kepada Allah itu Mas, itu masuknya di situ. Terus kita katakan bila kita kan harus menggambarkan pada diri kita. Betul. Terus kalau kita kenyang itu sudah ditakdirkan kan, kenyang itu kan sudah ditakdirkan. Dan pasti terjadi Anda makan atau tidak makan pasti kenyang. Itu sama halnya dengan berdoa atau tidak berdoa nggak ada faedahnya. Itu kan makan tidak makan yo sudah ditakdirkan kenyang ya kenyang. Itu kan kita gambarkan ke situ. Itu kesalahpahaman tawakal kita terhadap takdir itu. Jadi takdir mubrom itu bisa kita rubah selama kita benar-benar mau berusaha dan berdoa. Demikian pula sebaliknya, jika semua hal yang telah ditakdirkan tidak akan terjadi, gerak kehidupan ini tidak akan berkembang. Manusia tidak perlu kawin, berkeluarga dan sebagainya, kan sudah ditakdirkan ada kan seperti itu loh. Jadi inilah gitu, usaha. Ya. Jadi masuk akalnya di situ ya. Iya, kita mau merasakan kenyang ya otomatis dengan makan. Sama halnya kita sedang ditakdirkan sakit. Berarti kita di sini kan harus berupaya mencari obat, berikhtiar bagaimana caranya supaya kita itu sehat, sembuh. Nah, di samping ikhtiar doa, kita juga ikhtiar mencari obat. Tidak hanya doa saja, karena doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa sombong. Itu seperti itu Mas. Jadi kalau kita kepengen kenyang, yo kan pasti makan. Kalau kita pengen memperbanyak keturunan, ya menikah dan lain sebagainya. Itu kan usaha manusia. Betul. Walaupun itu sudah ada ditakdirkan. Walaupun gitu. Ditakdirnya nanti anaknya 3 misalnya. Iya, gitu. Tapi tetap usahanya terus. Pak Rohman kalau anak ini masuk banget dong. Iya seperti itu. Jadi itu namanya usaha kita bagaimana untuk memperbanyak apa istilahnya ya bani kita lah, keluarga kita itu kan itu usahanya. Yo menikah dengan orang yang senasab, dengan orang yang cara bahasa dulu mah bibit bebet bobot seperti itu. Jadi nanti terus kita terus baik seperti itu. Itu kan usaha manusia. Nah, itu walaupun sudah ditakdirkan kita bisa merubahnya itu. Misalkan anak kita wis takdire karo kae ya men baik jodone karo kae. Nah, di sini ada usaha kita, ikhtiar kita bagaimana supaya kita itu bisa merubah hal tersebut. Misalkan ya aja karo kae lah. Itu seperti itu. Contohnya itu ada. Itu boleh karena itu bukan takdir yang mutlak. Tapi kalau kematian terus jenis kelamin itu tidak. Walaupun kita nanti berpenampilan perempuan, kalau memang takdirnya laki-laki itu hanya penampilan luarnya saja, tapi tetap kodratinya nggak bisa dihilangkan. Iya, karena itu sudah takdir mutlak. Itu namanya sing cara wong biyen we ngowah-ngowahi kodrat. Ora ilok ngowahi kodrat. Itu seperti itu, Mas. Kalau jodoh berarti itu bukan mutlak ya, Mi? Bukan mutlak. Kita bisa berupaya. Kita berupaya memilih. Memilih. Makanya jadi nggak ada jodohku dititipkan ke teman. Itu nggak ada ya, Mi? Bahasa kasmaran. Menjaga jodohku gitu kan. Bahasa sekarang bahasanya lagi kasmaran. Makanya Allah itu ada disunahkan kita untuk memilih sesuatu itu ada yang namanya sholat istikharah. Nah, itu di situ. Itu kan untuk memilih manakala kita ada kebimbangan, harus milih yang mana sih? Jadi kita tanya ke Allah, mana sih yang kata Allah benar? Jadi kita dengan memohon petunjuk dari Allah dengan cara istikharah, itu seperti itu.
Baik pendengar, ini sedikit sekilas di awal dulu ya tentang pengertian takdir. Ada mutlak, ada mubrom ya, atau yang bisa diubah ya Mi. Iya betul. Apakah Anda sedang ditakdirkan baik saja mendengar, atau sedang ditakdirkan sedang sakit gitu ya? Bila sedang ditakdirkan sakit, silahkan hubungi kami ya, sesuai boleh. nomor yang sudah ditentukan. Boleh ya, sakitnya apa atau mungkin sudah lama kemana kayak gitu. Nanti di sini Umi bisa bantu ya Mi ya? Insya Allah. Atas izin Allah, insya Allah akan sembuhkan sakit. Oke. Umi jangan kemana-mana, pendengar nanti akan